Kali ini kita kedatangan sebuah power amplifier kelas D, produk dari Asli dengan tipe audio 48, 4 channel profesional amplifier. Nah, ini datang dengan kondisi yang pastinya rusak. Sudah saya bongkar untuk tutup atasnya. Nah, ini per blok atau per mainboard ini terdiri dari 2 channel amplifier. Jadi satu SMPS ya. Ini ada 2 SMPS. Masing-masing board itu ada 1 SMPS dan 2 power. Untuk yang sebelah kiri ini dia channel AB, kemudian yang sebelah kanan itu channel C dan D. Nah, untuk masalah performa, jika kita lihat dari isi dalaman dari power ini, saya kira ini bagusnya kita gunakan di kelas rumahan atau mungkin kelas-kelas ruangan ya. Ini bagus. Tapi jika dipakai pada kelas outdoor atau lapangan, saya kira ini kurang baik. Bukan kurang baik, kurang tepat ya, melihat dari spesifikasi SMPS dan kemampuan power amplifiernya. Jika dilihat dari data sheetnya atau spesifikasi power ini, dia dibanderol dengan 4 kali 800 watt 8 ohm, 4 kali 1200 watt 4 ohm, 2 kali 1600 watt break atau BTL di 8 ohm, dan 2 kali 2400 watt break di 2 ohm. Sangat luar biasa sekali dari spesifikasinya, tetapi saya kira ini berlebihan. Melihat dari besaran PSU dengan trafo E42, ER42 ya. Masing-masing menggunakan trafo ER42 yang mungkin berapa ya. Kita tidak bisa mengandai-andai, takut salah. Jadi ini powernya mengalami kerusakan. Kita cek saja ya. Cek saja. Channel C dan D menyala normal sepertinya. Sedangkan channel A dan B-nya ini dia mati total. Jadi bisa sudah kita tebak bahwasanya untuk channel AB-nya ini bermasalah. Jadi kita akan bongkar, kita akan cek apa saja yang rusak. Seperti itu. Dan sekarang sudah kita keluarkan untuk kedua power amplifier ini. Jeruannya sudah kita hadapkan di depan kita. Ini adalah channel AB yang tidak normal, yang mati. Kemudian yang sebelah kanan ini dia channel C dan D yang normal. Nah, jika kita lihat bagian bawahnya langsung, ini terdiri dari 2 bagian rangkaian. Ini adalah bagian SMPS-nya ya. Kemudian di bagian bawahnya ini dia adalah 2 channel power amplifier kelas D ya, menggunakan MOSFET IRFB 4227. Ini serinya adalah IC kelas D tipe IRS yang dibangun oleh IC IRS 2092S ya, seperti itu ya. Jadi ini 2 power amplifier. Satu SMPS dia handle 2 power amplifier IRS ya, tipe IRS. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita lihat di sini bahwasanya langsung kita tertuju pada bagian SMP-nya. Di sini IC PWM pada SMP-nya dia pecah seperti ini teman-teman, bisa kita lihat. Dia menggunakan seri IR2156S ya. Dan juga kita lihat di sini selain IC pun juga beberapa resistor, transistor, diode, SMD
yang mengalami kerusakan. Ini mungkin sudah tidak begitu kelihatan ya, karena memang sudah saya bersihkan tadi, teman-teman. Tetapi kali ini kita akan membahas ini. Ini yang pentingnya pada video ini. Kita akan membaca bagian-bagian mana saja yang rusak, termasuk nilai-nilainya, karena tipe komponen SMD itu identik dengan kode, bukan nomor ya. Jadi di sini akan saya perjelas biar teman-teman itu bisa membantu ya, bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang menganalisa power ini. Tahap-tahap langkah-langkah pengerjaannya, sehingga teman-teman bisa mempermudah dalam menganalisa, mengurut jalur dan menentukan berapa nilai-nilai komponen yang mungkin sudah tidak kelihatan karena terbakar. Oleh karena itu tetap disimak sampai selesai, karena ini merupakan video yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu ya. Dan sekarang sudah kita bikin gambarnya ini, bagian SMP-nya ini, karena bagian SMP yang akan kita sorot. Jadi kita fokuskan di bagian ini, kita akan menganalisanya teman-teman ya. Sebentar. Di sini kemarin saya sudah melakukan pelepasan pada komponen-komponen yang saya anggap sudah rusak, yaitu IC U1, transistor G1, R30, R49, R31, R32, terus Q4, D4, dan R21. Ini hasil pengukuran saya yang mengalami kerusakan. Jadi enaknya kita memperbaiki power amplifier 4 channel itu kita bisa memiliki contekan seandainya kita akan mengukur nilai resistor ya. Karena resistor ini tidak terlihat gelang, hanya angka-angka saja, itu pun kalau paham membaca. Jadi pastikan teman-teman bisa ukur di mainboard yang masih normal, seperti di channel C dan D. Itu sebagai perbandingan. Di sini R30 ini mengalami kerusakan putus. Nilainya 10 ohm. R32 ini juga putus, nilainya 10 ohm. Kemudian R49 ini juga putus, ini adalah R-Sense MOSFET, nilainya 0,1 ohm, 2 watt SMD. R31 ini 10 ohm, 2 watt. Kemudian R21 ini juga putus, dia sebagai RGS, sama halnya dengan R20, nilainya 10 kilo. D4 ini dia kode markingnya itu T4 ya. Jika kita lihat di datasheetnya itu merupakan IN4148. Bisa teman-teman nanti bisa ganti menggunakan diode IN4148 atau IN5819. Ya. Kemudian Q4 ini kode markingnya itu dia ini pecah teman-teman ya. Contohnya ini pecah, diodenya juga pecah. Dia kode markingnya itu BJD. Jadi tidak tertulis angka. Oleh karena itu video ini nantinya akan membuat teman-teman itu mudah dalam menganalisa. Jadi ditonton sampai selesai. BJD itu dilihat di datasheetnya adalah transistor NPN ya, dengan nomor S8550, 8 FCS 8550. 8550 ya. Itu diingat. Sama dengan ini teman-teman. Q3 ini sama. Karena ini adalah 2 MOSFET, 2 jalur antara high dan low. Jadi kembar ini teman-teman, kembar. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Jika sudah menyangkut SMD, sebaiknya teman-teman jangan pakai komponen yang mikro. Harus diorderkan. Jadi
memperbaiki itu harus mengembalikan kondisi power ini seperti bawaan pabrik. Tidak pas ya, kecuali mendesak dan bisa dipastikan aman, itu saja tidak apa-apa. Tapi biar kelihatan bagus dan rapi sebaiknya menggunakan SMD juga. Itu saran saya. Kemudian teman-teman ya, ini transistor Q1 ini berfungsi sebagai komponen vital ya. Dia fungsinya sebagai regulasi untuk memberikan tegangan trigger pada saat SMPS dinyalakan, yaitu VCC pada IC IR2156 ini. Input dari Q1 ini setelah saya telusuri itu karena kondisi PCB-nya ini gelap, saya tidak begitu jelas dan saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi sepertinya mengambil dari tegangan B+, tegangan primer yang 300 volt. Entah diturunkan di mana, saya tidak tahu itu. Yang penting di Q1 ini dia standby 15 volt. Kemudian diregulasi diturunkan menjadi 13 volt, 12 sampai 13 volt menuju pin 2. Untuk IC ini, IC PWM-nya ini, IR2156 ini, B plusnya pin 2 dan negatifnya pin 3. Jadi teman-teman kalau IC sudah pecah itu tidak boleh langsung mengganti IC kemudian dicoba, tidak boleh. Tapi harus teman-teman melakukan pengukuran yang sangat jeli pada semua komponen ini. Dicek utama resistor-resistor seperti ini, diode, transistor dan sebagainya. Baru kalau memang sudah dipastikan ini normal dan diganti dengan yang baik jika ada kerusakan, baru teman-teman bisa mengujinya. Ya. Untuk transistor yang ini Q1 ini nomornya 2SC6095 ya. Jadi kode pada bodinya hanya tertulis QF. Setelah saya telusuri, ternyata agak sulit juga menemukan tipe transistor ini karena memang spesifikasinya agak berat ini teman-teman. Ini nilai VCE 120 volt 3 ampere. Ya, jadi agak berat. Tidak bisa diganti dengan sembarangan nomor. Dan saya cek di toko online hanya ada di Medan ini. Harganya itu 25.000. Ini. Jadi saran saya harus diganti kalau memang rusak itu dengan nilai bawaannya. Nah, setelah teman-teman mungkin melepas IC, teman-teman harus pastikan tegangan di pin 2 itu ada. Sekitar 12-13 volt ya. Harus ada. Jika belum tidak ada, berarti tidak boleh dipasang IC dulu. Pastikan. Biasanya ada kerusakan di ini teman-teman, transistor Q1 atau diode zener di bagian atas PCB dengan nilainya itu tegangan diode zener ya. Diode zener 13 volt, diode 602. Seperti itu ya. Ini kemarin juga saya mengalami teman-teman. Saat saya coba untuk PSU PWM-nya ini dia hanya terukur di pin 2-nya itu 2,7 volt saja. Ternyata transistor ini jebol, rusak dan diode zener di bagian atas D602-nya juga short. Setelah saya melakukan penggantian diode zenernya itu di bagian atas permukaan PCB, di sini sudah terukur tegangan konstan standby 15 volt. Nah, ini sudah bagus. Jadi sama transistor Q1 ini dia nanti diturunkan menjadi 13 volt mungkin dan disuntikkan menjadi tegangan trigger ke IC IR2156 ini. Nanti setelah SMPS bekerja, maka dari trafo sekundernya akan diberikan tegangan stabil melalui diode SR210 ini untuk membantu penyuplaian PSU PWM-nya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu analisanya ini untuk sementara waktu.
Sementara komponen-komponen sudah saya orderkan, tinggal menunggu. Nanti video ini kita akan sambung. Saya akan buatkan lagi videonya, kelanjutannya sampai power ini berhasil normal kembali. Ini tuh masih dalam perjalanan teman-teman. OTW. Jadi resistor-resistornya ini saya kemarin order di Jawa Tengah. Diode sama transistor ini di mana itu? Di Bandung. Jadi ini 3 tempat. Transistornya ini kita order di Medan. IC-nya ini di Jawa Tengah. Wah, ini banyak ongkir ya. Karena estimasinya itu sekitar 150 ribuan lah kalau tidak salah itu. Karena IC-nya ini teman-teman harus menggunakan yang bagus. IR2156 itu banyak di pasaran, tetapi yang bagus itu teman-teman jarang, banyak yang tidak paham mungkin ya. Jadi mungkin seperti ini teman-teman. Harganya itu antara 50.000 sampai 70.000 IC-nya ini yang bagus. Ya, yang Infineon. Yang ini pun juga hanya ada satu tempat di Medan, harganya tuh 25.000. Untuk resistor-resistornya ini teman-teman ya cari sajalah, di banyak sekali tersedia di online. Jadi saya kira itu aja untuk analisa tahap pertama. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan video ini saya bikin 2 sesi sehingga tidak begitu panjang durasinya dan lebih menusuk ya, lebih menukik pada sasaran yang akan kita bahas. Untuk MOSFET-nya ini tipe 460 ya, IRFP 460. Oke, itu saja mungkin untuk video ini. Terima kasih sudah waktunya dan selalu mendukung channel ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya ya. Semoga kita semua dalam sukses ya, harapannya sukses semua ya, tanpa terkecuali, dan pastinya sehat sekeluarga. Terima kasih dan sampai jumpa.